Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan kajian Kasyifatus Sajjah, Safinatun Najah yang membatalkan puasa. Ini tambahan mengenai wasaniha yang nomor 2 dari arkanus syiyam, yaitu tarku muftirin, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, min usuli ainil limam fati maftuhin min jaufin katanawuli ta'amin, memasukkan sesuatu ke lubang yang terbuka, yaitu sampai perut, jauf sampai perut, seperti makan. Tapi ada juga yang keterangan yang menjelaskan, yaitu memasukkan sesuatu ke mulut atau lubang lain, walaupun gak makan tapi dimasukkan sesuatu itu, maka bisa membatalkan puasa. Nah, dalam apa memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu sehingga membatalkan puasa, kemarin sudah diterangkan. Tapi ini ada permasalahan, yaitu tentang tes swab. Jadi ada kemungkinan kita melakukan tes Puskesmas itu bukanya pagi, malam kadang Puskesmas tutup ya. Apalagi layanan tes, walaupun ada layanan tes swab yang buka drive thru 24 jam. Tapi yang kita bicarakan ada kemungkinan yang kita butuhnya itu siang, misalkan di perusahaan atau di mana. Tes corona ya. Tes corona itu ada beberapa macam, yaitu tes antibody, tes antigen, dan tes swab PCR. Kalau antibody sepakat, maka itu seperti mengeluarkan darah. Jadi di jari itu ditusuk, terus dikeluarkan darahnya, sampel darahnya untuk dilakukan deteksi. Itu kebanyakan sepakat bahwa itu tidak membatalkan puasa, karena itu mirip dengan proses bekam. Jadi diambil darahnya, ditusuk, terus diambil darahnya. Dan Rasulullah itu pernah bekam saat puasa, jadi tidak jadi masalah, Berikutnya adalah tes swab untuk antigen dan PCR, yaitu dimasukkan sesuatu ke rongga hidung ataupun rongga mulut. Jika kita menelaah dari kitab keterangan Kasyifatus Sajjah untuk syarah Safinatun Najah, itu pasti batal untuk kitab ini karena memasukkan sesuatu ke lubang. Itu dicontohkan memasukkan sesuatu untuk membersihkan kuping, kalau masuk ke dalam itu maka akan jadi batal. Juga memasukkan sesuatu ke bagian dalam, misalkan bawah ya, itu juga jadi batal, kecuali kalau kita punya wasir nggak mungkin dilepas ya. Wasir kan dari dalam keluar terus dimasukkan lagi, itu memang kedaruratan dia, nggak mungkin kita biarkan dipotong gitu, biar keluar kan nggak bisa. Di kedaruratan dia. Akhirnya kita akan cari beberapa jawaban yang memungkinkan untuk dipilih ya. Maka saya akan mengambil 3 organisasi. Yang pertama yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, terus Muhammadiyah, dan MUI. Maka kita buka dulu dari Nahdlatul Ulama. Kita ambil dari NU Online ya, di website islam.nu.org.id. Batsun Masail, apakah tes swab membatalkan puasa? B21T4. Artikel ini diupload tanggal 30 Agustus 2020. Apakah tes swab membatalkan puasa? Oleh Al-Hafidz Kurniawan ya. Jawabannya yaitu membatalkan. Redaksi NU Online, di samping rapid test, swab test, dan tes swab dinilai efektif untuk menemukan infeksi virus corona,
atau COVID-19 dengan mengambil sampel lendir dari dalam rongga hidung atau dalam tenggorokan. Pertanyaannya, bagaimana status puasa seseorang yang melakukan tes swab saat berpuasa? Terima kasih, dari hamba Allah di Depok. Jawaban, para ulama dari berbagai mazhab bersepakat bahwa tindakan memasukkan ke dalam rongga-rongga tubuh termasuk rongga hidung sebagaimana tes swab membatalkan puasa. Tadi ini jawaban dari beliau, yaitu membatalkan puasa. Cara pengambilan sampel lendir itu mirip dengan as-syaut, maksud sebagaimana dalam istilah ulama fikih, sebagaimana keterangan Syekh Wahab Az-Zuhali. Jadi itu as-syaut adalah menuangkan obat ke dalam hidung. Jadi seperti menuangkan obat ke dalam hidung. Jadi kalau obat ke dalam hidung kan masuk ke perut. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau tes swab karena memasukkan sesuatu ke rongga hidung, maka itu batal puasa. Al-Hafidz Kurniawan, beliau yang menjawab. Masih oleh Al-Hafidz Kurniawan, 15 April 2021. Jawaban sama, yaitu tes swab membatalkan puasa 2020-2021. Jawaban sama. Kita buka ke 2021, 3 April. Jadi Al-Hafidz tadi menjawab 2020 Agustus dan April dan 15 April 2021. Tapi 3 April 2021 ada Muhammad Syakir NF, LPM NU Jakarta, putuskan tes rapid antigen PCR dan genus, tak membatalkan puasa. Nah, ini ada dua ya jawaban untuk di website Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama DKI Jakarta memutuskan tes rapid, tes swab antigen dan PCR serta genus untuk mendeteksi virus COVID-19 tidak membatalkan puasa. Jadi tidak membatalkan puasa. Kenapa kok tidak membatalkan? Yang pertama, alat pendeteksi berupa benda padat dan kering, karena itu kan cuma tongkat sama kapas, tidak mungkin mencair saat masuk ke dalam, sehingga tidak berpotensi masuk ke perut. Nah, tadi kan yang membatalkan adalah melewati lubang-lubang hingga jauh sampai perut. Ini nggak sampai perut, nggak akan nyampe ke perut karena bukan benda cair. Tadi soalnya ibarahnya tadi kan disamakan dengan saut, memasukkan obat lewat hidung, gurah ya, itu tidak disamakan dengan itu, tidak sama. Ini bendanya padat dan tidak masuk ke dalam perut. Nah, ada batasan lagi, ini kan perut nggak mungkin juga ya. Sehingga kedua, benda itu masih berada pada makharij. Benda itu masih tidak sampai keluar, maksudnya benda itu yang dimaksud area terbuka yang terlihat oleh manusia, yaitu di lubang-lubang manusia itu yaitu keluarnya huruf ha, kha, hamzah, ya, ha di sini, kemungkinan di sekitar sini, sini, intil-intil kalau bahasa Jawanya itu intil-intil, tidak sampai. Kalau sampai hidung kan sampai sini gitu. Kalau hidung kan tidak sampai disograk sampai sini, kemungkinan itu. Ketiga, alasannya adalah dia dikiaskan dengan intisyak, kumur-kumur atau nenggerok hidung itu, satu itu menghirup sesuatu di hidung terus dikeluarkan lagi. Itu kan nggak apa-apa kalau puasa. Nah, ini kalau disograk berarti nggak apa-apa. Air aja disenggerok sama kumur-kumur nggak apa-apa, pokoknya nggak masuk ke perut, dan hati-hati. Itu
yang mendasarkan bahwa itu tidak apa-apa untuk dilakukan. Terus kita ambil jawaban lagi dari Muhammadiyah, pwnu.co, artikel nomor 1883670/04/23 tes swab merokok ini saat berpuasa. Kita ambil langsung ke tes swabnya. Di dalam web PWNU menjelaskan yang membatalkan puasa lanjut Samsul yaitu istimsya, menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu, lalu airnya tertelan langsung masuk ke kerongkongan dan ke perut. Tapi kalau hanya imtisya yang memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau sampai menghirup ini terus ditelan sampai ke perut, itu membatalkan. Kalau dihirup lalu dikeluarkan lagi, oh tidak apa-apa. Jadi sengaja memasukkan ke perut. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, umpamanya nggak niat memasukkan, kan kata-katanya seperti itu. Termasuk swab, ditusuk hidungnya tidak membatalkan puasa karena tidak memasukkan zat ke perut, jelas Samsul. Itu yang dijelaskan dari ulama dari Muhammadiyah. Terus kurang satu, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang hukum tes swab untuk mendeteksi COVID-19 saat berpuasa. Kita langsung ke putusan, yaitu pertama, tes swab adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik. Tes swab itu untuk cek corona. Cairan di nasofaring, bagian tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Orofaring, bagian antara mulut dan tenggorokan. Ketentuan hukum pelaksanaan tes swab sebagaimana dalam ketentuan umum tidak membatalkan puasa. Nomor 2, umat Islam yang sedang berpuasa diperbolehkan ya melakukan tes swab untuk deteksi COVID-19. Rekomendasi: masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Pemerintah agar mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan supaya pandemi segera berakhir. Tak tambahi lagi rekomendasi, kalau bisa tesnya malam saja, jangan pagi, kecuali memang diwajibkan. Mungkin ada yang diwajibkan dari perusahaannya atau diwajibkan oleh rekan bisnisnya, seperti itu pekerjaannya. Dan semoga segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk kebaikan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح